Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafa yang berarti pengganti atau yang berada di belakang seseorang. Sedangkan Ar-Rasyidin itu artinya adalah petunjuk. Jadi secara istilah Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti atau pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Tugas pokok Khulafaur Rasyidin sendiri adalah melanjutkan kepimpinan Nabi Muhammad SAW, memperluas wilayah Islam, memerangi orang yang berusaha merusak Islam, lalu menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang mengelola tata kenegaraan, mengatur kehidupan masyarakat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW juga, mengembangkan ajaran Islam bagi yang tidak mengetahui ajaran Islam tersebut. Bisa disebut melanjutkan dakwah Nabi Muhammad juga. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini sebelumnya bernama Abdul Ka'bah atau Abdul Ka'ab. Beliau memiliki seorang ayah bangsawan yang bernama Abu Quhafah pada saat itu. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu adalah sahabat Nabi sejak kecil. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarinya tentang Islam, Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung menerimanya dan merupakan as-sabiqunal awwalun yang pertama kali, yang paling dini masuk Islam, hingga beliau mendapatkan nama Abu Bakar saat setelah masuk Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau itu adalah yang paling benar. Pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dan mereka berkumpul di Bani Sa'idah, sebuah tempat perkumpulan kaum Ansor, dan di situ dihadiri juga kaum Muhajirin. Abu Bakar Asy-Syiddiq menyebutkan seluruh kebaikan kaum Ansor ketika di dalam perkumpulan tersebut, tidak terkurang satupun. Setelah itu beliau berkata bahwa kaum Muhajirin dan kaum Ansor berhak dengan jabatan setelah Nabi Muhammad tersebut. Tetapi Umar bin Khattab berkata, bukankah yang paling layak adalah engkau ya Abu Bakar? Setelah itu semua orang menyetujui bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah berikutnya. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah pertama setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Asy-Syiddiq hanya memimpin pada waktu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq di saat menjadi khalifah di situ adalah yang pertama, peristiwa Riddah, di mana terdapat perangan untuk melawan orang-orang yang murtad. Di saat itu, perang yang paling berat dijalani pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah perang Yamamah. Kedua, kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran menjadi mushaf pengumpulan, dikarenakan banyak penghafal yang telah gugur di medan perang dan juga banyaknya nada yang tidak selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketiga adalah perluasan wilayah. Hal-hal yang ditekankan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq di daerah yang baru adalah diajak untuk memeluk Islam sehingga mendapatkan perlindungan jiwa dan hartanya. Yang kedua, tidak memaksa untuk memeluk Islam tetapi harus membayar jizyah, pajak yang sangat ringan. Yang ketiga, jika tidak mau berdamai, maka akan diperangi. Perilaku yang dapat kita teladani dari sosok Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sikapnya yang sabar, penyayang, penyantun, berjiwa sosial tinggi, setia, lalu bertanggung jawab, berwibawa, tegas dan pemberani, adil dan dermawan, berjiwa tenang, bijaksana, dan terbuka terhadap adanya kritik. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat tegas dan pemberani. Jadi ketika beliau masuk Islam, Islam mulai berdakwah terang-terangan
Jadi agama Islam itu mulai berani ketika Umar bin Khattab masuk Islam, mulai masjid di rumah masing-masing dan tidak sembunyi-sembunyi lagi, karena Umar memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dan merupakan salah satu bangsawan. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah ini dibaiat langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengadakan pertemuan ketika beliau sakit. Umar bin Khattab sudah disetujui menjadi khalifah berikutnya dan beliau dibaiat setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Substansi dan strategi Umar bin Khattab dalam menjadi khalifah yang pertama adalah mengatur administrasi negara. Kedua adalah membuat undang-undang yang berisi tentang perjualbelian, terus tentang pasar. Tiga, membentuk departemen. Pertama, kepolisian. Lalu Baitul Mal yang setelahnya diterbitkannya mata uang, pembayaran gaji dan pajak tanah. Lalu mendirikan pengadilan. Ditetapkannya tahun Hijriah itu berada pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga. Lalu teladan yang dapat kita teladani dari Umar bin Khattab adalah sikapnya yang dermawan, sederhana. Padahal beliau memiliki kekayaan yang melimpah, tapi memilih bergaya hidup yang seperti rakyat biasa. Beliau tegas dan pemberani, memiliki kecerdasan dan dapat memberikan nasihat yang baik kepada umat Islam, dan nasihatnya tersebut sangat menggugah biasanya. Ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di Khalifah Utsman bin Affan itu beliau adalah seorang pemalu. Utsman dijuluki Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal, dan itu langsung dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Jilid yang bernama Ahlul Halli wal Aqdi dibentuk oleh Umar bin Khattab setelah dirinya ditikam oleh seseorang yang bernama ketika sholat. Dari majelis tersebut dipilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah berikutnya. Substansi dan strategi Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah ketiga adalah yang pertama, keluasan wilayah. Bahkan ketika Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah, beliau memperluas wilayah hingga Afrika, Ciprus, dan Konstantinopel. Kedua adalah pembukuan Al-Quran, karena di saat itu sudah banyak nada-nada yang pelafalan Al-Quran yang berbeda-beda. Akhirnya Utsman bin Affan membukukan kembali mushaf dan dibagikan secara menyeluruh, dan hanya mushaf itulah yang digunakan, sedangkan mushaf yang lainnya dibakar karena tidak sesuai dengan nada yang dikehendaki oleh Utsman. Keseragaman nada Al-Quran ini berdialek Quraisy yang merupakan dialek Nabi Muhammad SAW juga. Utsman bin Affan meninggal ditusuk oleh salah satu dari Al-Ghafidi. Nah, waktu itu sedang tersiur banyak fitnah yang mengenai beliau, dan itu berlanjut hingga kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat menjadi khalifah keempat, di situ terdapat banyak sekali kekacauan karena melanjutkan kekacauan Utsman, dan Ali bin Abi Thalib sudah mencoba meredakannya, tapi tetap tidak bisa karena banyak perang yang terjadi pada saat itu, hingga akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri menjadi khalifah dan digantikan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali membuat perjanjian damai dengan Muawiyah, dan setelahnya Muawiyah lah yang menjadi khalifah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, substansi dan strateginya adalah Ali diminta menjadi khalifah ketika Utsman bin Affan sudah meninggal dibunuh. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dibaiat di Masjid Nabawi. Setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah
sangat memaksa mencari pembunuh Utsman, tetapi Ali tidak mau mencarinya karena takut ada perpecahan umat Islam. Strateginya adalah yang pertama, menarik kembali tanah-tanah dari penjabat yang menjadi harta milik negara. Kedua, mengganti pemimpin yang tidak cakap dalam pemerintahannya. Ketiga, melawan semua pemberontakan. Yang pertama, Perang Jamal. Kenapa disebut Perang Jamal? Karena pada saat itu Aisyah radhiyallahu anhu menggunakan unta ketika mengikuti perang tersebut, meskipun untanya telah mati. Perang Jamal terjadi karena fitnah juga. Bukan fitnah sih, tapi lebih ke adu domba. Perang Jamal ini dimenangkan oleh Khalifah Ali. Khalifah Ali mengira perang tersebut akan menjadi perang pertama dan terakhir dalam pemerintahannya, tetapi berlanjut pada Perang Siffin. Perang Siffin ini melawan Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan membentuk pasukan yang sangat besar untuk melawan Ali bin Abi Thalib, hingga akhirnya Khalifah Ali lah yang menang. Namun Muawiyah memilih mengikuti perjanjian, yang dimana perjanjian tersebut menguntungkan Muawiyah. Di dalam perjanjian tersebut Muawiyah menjadi khalifah ketika kosong pemerintahannya. Nah, di sini karena ada golongan dari pihak Ali yang kecewa, akhirnya mereka keluar dari golongan Ali yang disebut golongan Khawarij, sedangkan orang yang mendukung Ali menjadi golongan Syiah. Yang ketiga, pemberontakan ketiga adalah pemberontakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij melawan Ali bin Abi Thalib yang berakhir Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu dari mereka. Wilayah kekuasaan Ali ini merambah hingga India. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib sudah memajukan ilmu pengetahuan, memajukan ilmu bahasa dan juga pembangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.